Leonardo da Vinci melukis Perjamuan Terakhir, sebuah mural terkenal pada akhir abad ke-15. Lukisan ini berada di ruang makan konven Santa Maria delle Grazie, Milan, dan dianggap sebagai salah satu karya seni paling ikonik di dunia. Karya ini diperkirakan dimulai sekitar tahun 1495 atau 1496 atas pesanan Ludovico Sforza, Adipati Milan, sebagai bagian dari proyek renovasi gereja dan bangunan konven. Lukisan ini menggambarkan adegan penting saat perjamuan terakhir di mana Yesus bersama ke-12 rasulnya. Lukisan ini secara dramatis menangkap momen yang diceritakan dalam Injil Yohanes 13:21, di mana Yesus mengumumkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Leonardo dengan brilian melukiskan ekspresi kekhawatiran dan kejutan yang muncul di antara para murid, membuat karya ini begitu hidup dan penuh emosi. Kali ini kita akan membahas kisah singkat di balik pembuatan lukisan dan bagaimana kondisi lukisan ini hingga sekarang. Kisah lukisan Perjamuan Terakhir. Pada akhir abad ke-15, maestro seni Renaissance, Leonardo da Vinci, memulai salah satu proyek terbesar dalam karirnya, melukis Perjamuan Terakhir, The Last Supper, di dinding ruang makan biara Santa Maria delle Grazie di Milan. Lukisan monumental ini menggambarkan momen dramatis ketika Yesus mengumumkan kepada para muridnya, salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Da Vinci mencurahkan waktu dan energinya untuk proyek ini, yang berlangsung selama sekitar 7 tahun. Ia bertekad untuk melukis setiap karakter, dari Kristus hingga 12 rasulnya, berdasarkan model manusia sungguhan. Proses ini dimulai dengan pencarian model untuk figur sentral, Yesus. Da Vinci melakukan observasi mendalam, mengamati banyak pemuda untuk menemukan sosok yang memiliki kemurnian dan kepolosan yang belum ternoda oleh dosa. Setelah berminggu-minggu mencari, ia akhirnya menemukan seorang pemuda berusia 19 tahun yang sempurna. Wajahnya yang damai dan ekspresinya yang polos sangat ideal untuk menggambarkan sosok Kristus. Selama 6 bulan, Da Vinci dengan cermat melukis wajah pemuda itu, menciptakan gambaran Yesus yang penuh kasih dan tenang. Selama 6 tahun berikutnya, Da Vinci melanjutkan pekerjaannya, mencari model yang tepat untuk setiap rasul. Satu persatu, ia berhasil menyelesaikan 11 figur, hingga hanya tersisa satu karakter yang paling menantang, Yudas Iskariot, si pengkhianat. Da Vinci membutuhkan sosok yang memancarkan kegelapan, kekejaman, dan pengkhianatan. Ia mencari di berbagai tempat, hingga akhirnya menemukan seorang pria yang memenuhi kriteria tersebut di sebuah penjara bawah tanah di Roma. Pria itu adalah seorang penjahat yang dijatuhi hukuman mati, dengan wajah yang keras dan kotor, rambut acak-acakan, serta jenggot tebal yang menutupi ekspresi brutalnya. Da Vinci melihat sosok Yudas yang sempurna di dalam dirinya. Dengan izin dari raja, tahanan itu dibawa ke Milan untuk dijadikan model. Selama 6 bulan, pria itu duduk di hadapan Da Vinci, yang dengan teliti melukis setiap detail wajahnya yang penuh kebencian. Ketika lukisan hampir selesai, Da Vinci memberikan sentuhan terakhir. Selesai sudah. Tiba-tiba, pria itu melepaskan diri dari penjaga dan berlari ke arah sang pelukis, menangis histeris. Da Vinci, yang terkejut, mencoba menenangkan pria itu dan bertanya mengapa ia begitu emosional. Sambil terisak, pria itu bertanya, "Da Vinci, tidakkah Anda mengenali saya? Saya adalah pemuda yang Anda lukis 7 tahun lalu sebagai Yesus." Da Vinci menatapnya dengan bingung, menggelengkan kepalanya, dan meyakinkan bahwa ia tidak pernah bertemu pria itu sebelumnya, kecuali di penjara Roma. Dengan hati hancur, pria itu memandang ke atas berdoa, "Ya Tuhan, apakah saya telah jatuh sedalam ini?" Kisah yang tragis ini sering diceritakan untuk mengajarkan tentang pengaruh besar pilihan dan lingkungan dalam hidup seseorang. Model yang dulunya murni dan polos, dalam 7 tahun telah jatuh ke dalam kegelapan dan kejahatan, bertransformasi dari simbol Kristus menjadi perwujudan Yudas. Fakta tentang lukisan The Last Supper. Latar belakang dan interpretasi visual. Lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci adalah sebuah representasi visual yang kuat dari sebuah peristiwa penting dalam kitab Injil. Lukisan ini menggambarkan malam terakhir Yesus Kristus bersama 12 muridnya. Dalam lukisan itu, Da Vinci dengan brilian menangkap momen dramatis di mana Yesus memberitahu para muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Reaksi para murid sangat beragam, ada yang terkejut, marah, sedih, dan penuh simpati. Ekspresi dan gestur yang tergambar membuat momen ini terasa sangat hidup dan emosional, menangkap esensi salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Kristen.
ukuran spektakuler dan detail halus. The Last Supper merupakan salah satu karya terbesar Da Vinci dengan dimensi yang mengesankan yaitu 8,8 kali 4,6 meter. Lukisan ini dipajang di dinding ruang makan gereja Santa Maria delle Grazie di Milan, Italia. Keindahan lukisan ini tidak hanya terletak pada ukurannya yang masif, tetapi juga pada detail-detail halus yang menunjukkan kepiawaian Da Vinci menjadikannya salah satu lukisan ekspresif pertama pada masanya. Eksperimen teknik melukis yang gagal. Da Vinci melakukan sebuah eksperimen unik saat menciptakan karya ini. Alih-alih menggunakan teknik fresko yang umum, yaitu melukis di atas plester basah, ia melukis langsung di dinding kering. Sayangnya, eksperimen ini gagal karena catnya tidak menempel dengan baik dan mudah mengelupas. Beberapa bagian lukisan bahkan sudah mengelupas sebelum selesai. Namun, meskipun demikian, teknik ini menjadikan The Last Supper salah satu lukisan dinding tertua yang masih bertahan hingga saat ini, meski telah melewati banyak restorasi. Nyaris hancur saat Perang Dunia II. Lukisan ini pernah terancam hancur selama Perang Dunia II. Pada Agustus 1943, Milan dihujani bom oleh pasukan sekutu. Gereja Santa Maria delle Grazie rusak parah, namun The Last Supper berhasil selamat. Sebuah bom bahkan meledak hanya sekitar 24 meter dari lukisan ini. Berkat nilai sejarah dan budayanya, Gereja Santa Maria delle Grazie diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1980. Simbolisme dan presisi yang luar biasa. The Last Supper juga dipenuhi dengan berbagai simbol rahasia. Salah satu yang paling terkenal adalah wadah garam yang tumpah di dekat siku Yudas, yang sering diartikan sebagai simbol pengkhianatan. Ada pula perdebatan mengenai jenis ikan yang disajikan di meja. Apakah ikan haring yang melambangkan penyangkalan agama atau belut? Misteri-misteri ini telah menginspirasi berbagai karya fiksi, termasuk novel terkenal The Da Vinci Code. Secara estetika, lukisan ini sangat presisi. Da Vinci menggunakan perspektif yang seimbang, menempatkan Yesus tepat di titik pusat. Semua garis visual dalam lukisan mengarahkannya. Komposisinya begitu harmonis, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa jika lukisan ini dibagi menjadi 3 bagian horizontal, kita dapat melihat kelompok-kelompok murid dari asal daerah yang berbeda. Hilangnya kaki Yesus. Lukisan ini tidak sepenuhnya utuh. Pada tahun 1652, bagian bawah lukisan dipotong oleh pihak gereja, yang mengakibatkan hilangnya bagian kaki Yesus. Meskipun telah mengalami kerusakan dan modifikasi, hal ini tidak mengurangi keagungan karya Da Vinci. The Last Supper bukan hanya sekedar lukisan, tetapi sebuah penanda kebangkitan seni modern di Eropa yang terus memukau dunia hingga kini.